魔大法，这魔头到底是什么？前辈切勿动怒，完成魔主大人的嘱托。我有办法离开此地。或许知晓这惊世岛屿。施展几次，结局都。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-591. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 590. Tenouji bersama yang lainnya sudah berhasil naik ke tingkat Gotrim. Dengan begini, penyerangan pun mulai mereka lakukan. Sedangkan para pria berjubah hitam meminta bantuan kepada orang-orang dari istana Piao Miao. Tapi sepertinya hal itu tidak akan bertahan terlalu lama. Jadi pria berjubah hitam langsung saja membuka identitas asli dirinya, yang mana ia adalah seorang utusan Jenderal Iblis bernama Queen. Tidak itu saja, namun Queen langsung memanggil bala bantuan, yang merupakan para Jenderal Iblis kuno bernama Bass. Berhubung sosok ini sangatlah kuat, jadi Qin segera menghubungi Kelodao dan juga Mokara. Kedatangan mereka berdua ini tidaklah diduga oleh Bass. Selain itu, dia dan Mokara ternyata saling kenal satu sama lain. Queen memberitahu kalau dirinya adalah utusan dari Raja Iblis. Dia bahkan memperlihatkan token iblis yang dia miliki, di mana ini memang benar adanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Queen telah membuka sebuah portal agar orang-orang dari istana Piao Miao dan aula penegak hukum dirinya kirim keluar dari tempat ini. Hanya saja Qiansu bersama yang lainnya memilih untuk tetap di sini. Qin tentu saja terkejut, sedangkan Hong Yu merasa begitu kesal karena seharusnya mereka itu lebih mementingkan keselamatan terlebih dahulu. Alhasil Qiansu dengan perasaan yang begitu sedih harus kembali terpisah dengan Qin. Di saat semua orang sudah dibawa pergi, portal pun tertutup, yang mana ini membuat para tetua semakin penasaran mengenai apa yang ingin mereka lakukan. Bass bersama yang lainnya pun langsung saja melakukan penyerangan kepada para tetua. Tapi sebelum pertarungan terjadi, para tetua memutuskan untuk membentuk sebuah formasi pelindung dengan kekuatan gabungan. Tapi bagi Bass semua itu bukanlah apa-apa. Serangan langsung saja dia lakukan. Kekuatannya sempat mengejutkan Qin. Sedangkan para tetua tidak niatan untuk menyerah. Perlawanan teruslah mereka lakukan, tapi tetap saja formasi pertahanan yang mereka miliki pada akhirnya dihancurkan juga. Tidak hanya itu, serangan lanjutan kembali dilakukan demi bisa menghabisi nyawa mereka. Tenouji tidaklah berdiam diri dan langsung saja memberikan serangan balasan, yang mana hal itu sempat mengimbangi serangan Bass. Bala bantuan juga langsung diberikan kepada Tenouji, di mana ketua situ bersama yang lainnya langsung saja membentuk semacam formasi agar bisa melakukan serang balik kepadanya. Alhasil serangan itu pun telah mengenai Bass. Tapi akibat hal itu sempat terjadi ledakan kekuatan yang mementalkan mereka. Melihat kondisi Bass yang tidak mengalami luka apapun telah mengejutkan semua orang. Sedangkan Bass sendiri menjadi begitu murka pasalnya pada manusia ini setelah berani melakukan penyerangan kepada tubuhnya. Jadi sebagai seorang Jenderal Iblis di masa lalu, dirinya akan memperlihatkan seberapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Bass berjanji akan menghabisi mereka semua. Serangan langsung saja dilakukan, yang mana ini tentu membuat semua orang menjadi ketakutan. Salah satu pria di sana mencoba menyembunyikan dirinya, tapi dengan kekuatan yang Bass miliki, dia dapat mengetahui posisinya itu dan langsung saja menangkapnya. Tidak hanya itu, namun dia juga berusaha untuk menghabisinya.
Sebelum beliau ini meninggoy, larangan yang ditanamkan di dalam tubuhnya pun keluar, yang mana sosok leluhur dari sekte Guyin pun telah menunjukkan dirinya. Ia menjadi murka kepada sosok yang sangat berani melukai muridnya. Ini adalah kesadaran ilahi dari sosok leluhur sekte Guyin. Bas tidaklah takut, justru dia menjadi semakin tertarik untuk mengambil kesadaran ilahi tersebut. Pertarungan langsung saja terjadi, di mana dalam sekejap kesadaran ilahi itu telah dia hancurkan. Tidak hanya itu, namun pria ini juga menjadi korban dan meninggoy seketika saja. Tidak hanya itu, namun pria ini juga harus menjadi korban dan meninggoy. Melihat hal itu mengejutkan semua tetua di sana. Karena bagaimana mungkin Yon Hawen padahal sudah naik ke tingkat God Rim, tapi bisa dihabisi dengan sangat mudah. Selain itu, esensi dan juga darahnya pun telah terhisap oleh Bas. Ini pun membuat mereka menjadi begitu penasaran sebenarnya iblis apakah yang tengah mereka hadapi. Namun Queen langsung saja mengaktifkan formasinya agar kekuatan itu terserap ke dalam formasi dan tidak terserap oleh Bas. Sedangkan Qingchen sendiri kembali mempertahankan formasinya. Bas menjadi begitu kesal karena Queen berani mengganggunya. Queen meminta maaf dan berharap agar seniornya tidak salah paham. Pasalnya dia memang tengah melakukan sesuatu kepada formasi mereka. Karena ini merupakan perintah langsung dari Kaisar Iblis. Jadi lebih baik Bas menghabisi semua orang yang ada di sana. Dengan kembalinya meninggoy sosok di tingkat God Rim membuat formasi ini semakin bereaksi. Queen sendiri menjadi begitu senang karena sejauh ini rencananya berjalan dengan sangat lancar. Sepertinya memang benar kalau formasi itu membutuhkan kekuatan dari seseorang di tingkat God Rim. Tidak membuang waktu lagi, sesuatu mulai dilakukan olehnya, di mana formasi ini mulai mengalami sebuah reaksi yang sangat kuat. Pasalnya bebatuan di bawah pulau itu pun mulai hancur, yang mana Tian Wuji pun mulai sadar kalau sepertinya ada sesuatu di bawah pulau itu. Selain itu mereka juga sadar kalau perkataan Qingchen benar adanya, karena tujuan utama dari pasukan iblis itu adalah menyerap esensi dan darah mereka, supaya bisa mengeluarkan sesuatu yang berada di bawah pulau. Yang terkejut tidak hanya mereka saja. Ia pun meminta penjelasan sebenarnya apa yang disembunyikan di bawah pulau Guyin. Terlebih lagi, baik ia maupun Mokara sepertinya mengalami gangguan terhadap beberapa ingatan. Queen masihlah belum dapat menjelaskan semuanya. Ia hanya meminta Bas untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan olehnya, karena ini adalah perintah langsung dari Kaisar Iblis. Dan Wuji pun mengajak semua orang untuk melakukan perlawanan. Karena mereka itu harus pergi, sebab jika tidak mereka itu akan meninggoy di sini. Saat ini Tian Wuji bersama para tetua lainnya tengah melakukan penyerangan kepada formasi darah yang Queen ciptakan. Hanya saja serangan yang Tian Wuji lakukan masihlah belum membuahkan hasil apapun. Dia benar-benar tidaklah menyangka kalau hartanya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan formasi itu. Hanya saja Queen mulai agak panik pasalnya para tetua yang berada di tingkat God Rim ini mulai mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki. Alhasil pertarungan pun terjadi. Queen memberikan perintah kepada para bawahannya untuk bisa menahan orang-orang itu, dan jika perlu mereka harus menghabisinya. Saat ini Bas mampu ditekan oleh Tian Wuji, yang membuat pertarungan di antara mereka pun bisa dikatakan berimbang. Sedangkan Qingchen sendiri tidaklah terlibat dalam pertarungan. Ia yang memiliki sebuah rencana mengajak tetua situ dan tetua lainnya untuk mengikuti dirinya. Pasalnya dia itu memiliki cara lain untuk keluar dari susunan formasi. Alhasil kedua tetua pun segera pergi sambil membawa para muridnya untuk mengikuti Qingchen. Di sini Qingchen cukup terpukau dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Tian Wuji. Tidak heran mengapa ia menjadi seorang penetua agung karena mampu menekan Bas sampai sejauh itu. Pada akhirnya Qingchen bersama yang lainnya pun berada di sisi pintu lainnya. Qingchen masihlah kepikiran kemana perginya kucing gemoy. Karena jika dia ada di sini, maka seharusnya kucing gemoy pasti tahu mengenai sesuatu yang tersegel di bawah pulau itu. Kembali ke pertarungan di mana ada dua orang keronco yang mencoba untuk menghentikan Bas. Sayang sekali ini merupakan kesalahan besar. Pasalnya kekuatan Bas berada jauh di atas mereka.
Alhasil kedua murid ini pun harus meninggoy di tangannya. Melihat hal itu, Tianwuji pun menjadi begitu kesal dan kembali memberikan serangan balasan kepadanya. Hanya saja semua itu cuma pengalihan, karena yang Tianwuji incar adalah Queen. Melihat hal itu, Queen langsung membentuk sebuah formasi pertahanan dari token Raja Iblis. Ini memang sempat mengejutkan Tianwuji, tapi dirinya langsung saja kembali melakukan penyerangan kepada formasi. Hanya saja ketika serangannya mengenai formasi itu telah menciptakan sebuah suara yang menyakitkan. Ini bahkan mampu mengganggu pikiran mereka. Selain itu, serangan Tianwuji tidaklah dapat menghancurkan formasi ini. Ia masihlah belum menyerah dan akan kembali melakukan penyerangan. Tidak hanya ia saja, namun semua orang yang ada di sana juga mengerahkan seluruh serangan pada formasi itu. Hanya saja semua ini tidak membuat Queen panik. Justru dirinya malah mentertawakan mereka. Karena seberapa keras pun mereka mencoba menghancurkan pertahanannya, hasilnya akan tetap sama saja. Qinchan yang melihat hal itu mulai menyadari kalau sepertinya susunan formasi yang ada di tempat ini telah bereaksi pada serangan yang tertuju pada formasi pertahanan. Jadi Qinchan merasa ini adalah waktunya bagi dia untuk bertindak. Alhasil tungku penekan surga pun telah dirinya keluarkan, yang langsung saja dia kerahkan, di mana itu pun membuat semua perhatian tertuju kepada serangannya itu. Bahkan Queen harus termundur karena serangan yang Qinchan lancarkan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qinchan mengeluarkan beberapa pedang terbangnya untuk dapat menghancurkan setiap pintu yang sudah tersegel. Perlahan-lahan namun pasti rencana Qinchan sepertinya mulai berjalan dengan lancar. Karena sesaat kemudian muncullah pola-pola aneh yang mana itu merupakan sebuah pola dari susunan formasi. Dan begini akan memudahkan Qinchan dalam menemukan titik lemah dari formasi darah. Setelah menemukannya, Qinchan langsung saja melakukan penyerangan dan benar saja segel yang menutup pintu itu perlahan-lahan mulai retak. Tidak hanya satu, namun beberapa pintu lainnya mulai mengalami hal yang sama. Ketika Queen menjadi panik, Tianwuji segera melakukan serangan untuk dapat membantu serangan Qinchan, yang mengakibatkan formasi dari token iblis pun telah hancur. Tidak hanya itu, namun segel yang menutupi semua pintu keluar sudah berhasil dihancurkan. Tianwuji tidak menduga rencana Qinchan akan berhasil. Tanpa berlama-lama lagi, Tianwuji bersama yang lainnya pun langsung saja melakukan pelarian diri. Queen bersama yang lainnya tentu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Pertarungan pun kembali pecah. Bahkan kini Tianwuji memfokuskan seluruh serangannya kepada Queen, di mana pertahanannya tidaklah mampu menahan semua serangannya, yang mengakibatkan Queen pun telah terluka. Ini tentu saja membuat Queen merasa begitu murka dan berencana untuk mengambil harta Tianwuji. Untung saja itu bisa dia ambil dengan cepat. Namun bukan berarti pertarungan akan berhenti sampai di sini saja, karena Tianwuji dan Queen akan kembali berduel. Ketika yang lainnya sedang sibuk bertarung, Qinchan mengajak yang lainnya untuk pergi melarikan diri. Tapi ini semua disadari oleh salah satu keturunan iblis. Ia langsung saja bergerak untuk dapat menghentikan mereka. Pertarungan pun terjadi antara dirinya dengan Qinchan. Semua itu tidaklah berlangsung lama. Pasalnya Qinchan menggunakan kekuatan dari benih iblis untuk melakukan serangan kepada pria itu, yang mengakibatkan dirinya pun terpental. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini Hongyu tengah bersama dengan Kulodao dan juga Mokara, di mana Kulodao berusaha untuk menenangkan Hongyu. Pasalnya mereka itu berada di pihak yang sama. Jadi untuk membuktikan ketulusannya, Kulodao pun mengeluarkan sebuah pedang, di mana pedang itu akan dia serahkan kepada Hongyu supaya bisa diberikan kepada pemaisuri istana Piao Miao. Pada awalnya Hongyu masihlah belum tahu apa yang harus dirinya lakukan, karena bagaimanapun dia ini masihlah belum terlalu percaya kepada mereka.
印证我对你杀轩辕大帝的向上。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.